Halo teman-teman semua, teman-teman dari saham. Hari ini adalah konten daily content kita, daily content dari saham, yaitu adalah nggak ada judulnya sih sebenarnya. Nggak ada judulnya sih sebenarnya. Tapi basically konsep dari konten ini adalah setiap harinya gue akan setelah pasar tutup gue akan ngerekam kayak gini, bikin konten kayak review dan sharing apa aja yang gue lakukan hari ini di pasar saham. Watchlist gue ada apa aja sih, terus gue beli apa atau gue jual apa, terus the thought process dalam proses jual belinya seperti apa, yang kayak gitu sih. Dan video ini akan raw, nggak diedit, di cut gitu sih, cuma di iniin audionya doang gue. Kayak nggak penting deh info yang sampai situ. Oke, sebelum mulai gue mau kasih disclaimer dulu, disclaimer dari Diary Saham. Gue bukan seorang profesional, gue membuat diary saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadiin diary saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing ke teman-teman semua. Diary saham bukan tempat rekomendasi saham, cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan tetap terus akan mencari ilmu baru untuk improve myself. Buat teman-teman, tolong bikin analisa sendiri, jangan ikutin gue. Trade at your own risk. Happy trading. Oke, kita mulai. Bentar, gue belum nyiapin. Oke, udah ternyata. Oke, kita mungkin masuk ke spreadsheet dulu kali ya hari ini. Ada apa aja? Oke, jadi hari ini watchlist gue tuh ada beberapa watchlist gue tuh gue sebutin aja ya. Watchlist gue tuh ada Cleo, ada Elsa yang lagi hits banget di kalangan grup-grup saham di Telegram. Terus ada Simp, terus ada ASI, terus ada MBSS, dan ada AGI dan MLIA. Oke, mungkin kita bisa mulai dari mana kali ya? Dari SIMP dulu kali ya. SIMP sama ke AGI kali ya. Kenapa ada dua nih di hari yang sama? Jadi basically gue ini sekalian sharing kali ya kenapa gue beli SIMP. Jadi hari ini pergerakannya dari yang gue watchlist gue adalah Cleo, Elsa, Sim yang tadi gue sebutin. Si Cleo-nya agak kurang. Terus si Elsa nanti kita bahas, gue udah tinggal terbang duluan. Terus si Asi juga agak kayak dia berkutat di 6.500-an lah. Terus MBSS juga kurang oke, jadi simple lah so far yang paling oke. Agi ini sebenarnya gue masukin watchlist tuh gue nungguin dia breakout di 11.20. Kita lihat di sini dulu kali ya. Agi itu gue nungguin dia breakout di 11.20. Maksud gue lah, oke, kalau dia breakout di 11.20 gue baru masuk karena resistance berikutnya ada di 12.55. Terus karena Agi itu baru nyampe breakout jam 12, jam 2-an. Si Simp itu gue masuk, gue lupa sekitar jam berapa, kayak jam 10-an deh atau jam 11 ya. Gue lupa sesi 1 sesi 2. Oke, gue masuk Simp itu di harga 476. Terus dengan langsung masuk ke ini ya, SIM aja ya. Dengan trading plan gue saat masuk SIM tuh seperti ini. Awalnya sih trading plan gue di 460, cuma dia nggak sampai nyentuh ke bawah nih. Terus akhirnya yaudah gue naikin, gue liat pergerakannya, gue naikin, yaudah gue masuk di akhirnya di 476. Mungkin ini juga jadi salah satu pembelajaran lagi buat gue bahwa ketika gue tidak mendapatkan harga yang gue mau, maksudnya kayak gue udah ngeset nih, gue mau masuk, entry gue di 2 atau 3 tick di bawah itu. Terus ternyata nggak nyampe, cuma 1 tick doang dia turunnya. Mungkin gue harus, sebelum misalnya gue beranikan untuk kayak simple nih, gue naikkan my entry gitu loh untuk masuk, mungkin gue harus lebih kayak, are you sure? Apa yang membuat gue harus ini sama diri gue sendiri lagi, berperang lah ya. Apa yang membuat lo pengen masuk ke SIM di harga yang lebih tinggi? Apa karena lo lihat bit lot offloadnya itu oke, kencang, tebel, atau apa? Atau lo lihat resistance-nya masih jauh di atas dan lo pikir, oke, ini masih bisa, gue masih bisa dapat. Kayak gitu sih menurut gue, karena at the end of the day kan semua itu berasal dari kita ya. Jadi kalau gue sih kayaknya ini juga jadi salah satu pelajaran. Dan ya terbukti akhirnya gue cut loss di minus 1,3% kali ini. Ini gue nggak gue hitung sama broker fee sih. Kenapa gue cut loss si SIM, padahal sebenarnya kalau dari trading plan gue ini, by the way, walaupun gue naikin entry gue sebelum gue masuk, gue udah ke trading view untuk
mindahin si ininya nih, apa sih ini bahasanya ya by the way. Pokoknya gue udah bikin trading plan-nya. Oke, gue masuk di 476. Berarti gue stop loss gue di 458, take profit gue di 516. Gue udah bikin sebelum gue masuk, bahkan walaupun gue naikin dadakan ya, tetap harus bikin. Gue tetap harus bikin. Oke, terus tadi gue ngomong apa terakhir ya? Oh, sumpah gue lupa gue ngomong apa terakhir. Ngomongin 476. Udah pokoknya 476. Terus dia sempat naik lah ke berapa nih high-nya si ini hari ini. Bisa lihat di kiri atas 486 ya. Sorry. Ya, 486. Juga kayak oke, this is the right decision kan mungkin saat itu mikirnya. Karena gue ngeliat dari Bitlot of Late juga kayak oke, this is good. Tapi ternyata Sim sempat balik lagi ke 470. Dalam proses itu gue merhatiin gue merhatiin Agi. Agi tuh mulai naik. Agi mulai naik. Agi mulai menunjukkan kekuatannya. Akhirnya pada sekitar jam 2-an si Agi itu udah hampir-hampir nyentuh 1120 nih, udah 1050, 1100, udah mulai kayak oke, ini bisa nyampe ke 1120 yang mana itulah breakoutnya buat gue. Balik lagi bikin trading plan sendiri, jangan ikutin gue. Terus akhirnya ketika si Agi itu nyentuh 1120, gue akhirnya menentukan untuk ya udah gue gue cut loss aja si Simp. Ternyata mungkin gue tidak sesabar itu mungkin ya. Tadi sih gue bilang sama temen gue yang trading bareng gue, yang kita WhatsApp aktif, enggak deh gue sabar nih Sim, belajar sabar. Mungkin ternyata masih PR banget ya dalam trading saham ini. Sabarnya itu bener-bener lo harus tahu kayaknya antara sabar sama playing smart sih. Gue nggak tahu tuh, masih belajar banget. Jadi akhirnya pokoknya gue lepas si Simp di 470, akhirnya itu ya minus 1, sekian persen. Langsung gue masukin ke si Agi di 1120. Alhamdulillahnya sih si Agi ya dia nembus ya. Maksudnya dia nembus breakoutnya, gue masuk di breakout. Akhirnya closing di 11.55, yang mana kalau misalnya itu secara persentase itu sekitar 2,9% sih setelah broker fee, yang kalau ditotalkan untuk minggu kedua Januari gue 0,88% lah kalau misalnya udah gue jual ya. Dan gue masih ada bull yang mana, first week of January mana sih? Oh ini, first week January, bull yang belum gue lepas, yang gue beli dari 386. Terus mungkin kita bahas Elsa kali ya, karena Elsa menarik juga nih untuk ngebahas thought prosesnya. Mungkin kalau mau saya agak aneh, maaf ya, kayaknya gue perlu mouse baru. Mungkin Elsa kali ya. Elsa ini gue udah bikin trading plan, gue masuk Elsa di entry gue di 436. Kenapa di 436? Menarik nih. Aduh. 436, mana sih 436? Nah ini. 436. Kenapa di 436? Karena gue itu nungguin si harganya itu menembus harga high sebelumnya. High sebelumnya adalah sekitar 434 ya. Ada sih. High sebelumnya berapa? 434. Gue nunggu si Elsa tuh break si 434-nya, baru gue masuk di 436. Hampir sama konsepnya dengan si Agi tadi, cuma si Agi gue lebih berani masuk di 1120-nya ya, langsung pas di breakout-nya. Sedangkan kalau si Elsa gue lebih kayak, oke, gue tunggu satu tick di atasnya. Jadi si Elsa ini menariknya adalah, ini gue juga melawan diri gue sendiri. Gue punya peraturan untuk diri gue sendiri. Gue juga mungkin dapat beberapa ilmu dari YouTuber atau dari teman-teman. Gue tidak melakukan trading, gue tidak membeli saham di saat 15 menit sampai 30 menit awal pasar buka, jam 9.15 sampai 9.30. Karena gue melihatnya juga itu sebagai momen di mana hype-nya lagi kenceng banget dan pergerakannya tuh lagi liar banget lah, quote and quote ya. Bisa kita bilang lagi liar banget, si harga itu bisa kayak naik banget terus abis itu turun lagi. Dan emang make sense karena baru buka orang udah input order, udah booking, apa sih, bukan booking bahasanya. Udah mesen di harga sekian.
terjadilah pergerakan harganya kan. Makanya sebenarnya gue agak menghindari banget, dan ini sih yang lumayan lebih konsisten sepertinya gue ya untuk menghindari trading di 15-30 menit awal. Jadi sih kenapa gue nggak masuk Elsa padahal dia bagus, dan secara MACD, secara sentimen juga bagus, karena dia menyentuh angka 436 itu di 2 menit apa 3 menit awal kalau nggak salah lihat gue. Terus gue kayak, ini bagus, tapi gue harus tetap mencoba untuk disiplin dengan apa yang gue terapkan. Jadi gue nggak beli si Elsa. Dan kalau dibilang nyesel, ya nyesel pasti. Berapa persen di hari ini? 14%, malah high-nya sempat 20% ya kalau nggak salah ya, 19% sekian gitu. Cuma kayak ya udah, it's just another day. Kalau kita trading pasti ada bad call, pasti ada good call. Dan ya udah, menurut gue juga, kalau gue pribadi, kalau hal-hal kayak gitu nggak perlu disesali yang panjang banget sih. Kayak if I miss it then I miss it, if I make it I make it gitu loh. Maksudnya kayak ya udah, lo jual gue beli. Kalau gue mau beli nggak ada yang jual di harga yang gue mau, ya udah nggak jodoh kan. Dan itu selalu jadi ini gue. Kalau emang jodoh nggak akan kemana. Apapun itu, mau kerjaan, mau uang, mau ya jodoh, of course jodoh. Oke, terus dari Elsa mungkin kita bahas ke Bull kali ya. Bull nih gue masih hold. Hari ini Bull oke sih, Bull 9%-an ya. Bull itu kemarin tutup di berapa nih? Close di 432 dan susah untuk nembus 440 kan kemarin. Hari ini dia sangat bergejolak seperti namanya Bull ya, Bull. Dan luar biasa ya, Bull nggak ada weaknya sama sekali sih. Bener-bener padet banget nih. Gue suka banget nih candle-candle begini nih. Terus gue belum jual, kenapa? Gue pribadi masih nunggu ke 500 ini. Apakah yang akan terjadi? Apakah sama kasusnya dengan yang di 440? Dia bertahan dulu di 500 lalu keesokan harinya terbang lagi. Ataukah dia memang bisa jadi reversalnya di 500? Gue belum tahu. Gue harus melihat konfirmasinya besok ya, tanggal 12 Januari. Atau mungkin hari ini, atau mungkin 12 Januari waktu itu, kalau nonton ini udah lama banget. Oke, terus kalau Bull sih juga gitu sih. So far kalau nggak salah gue tuh udah profit sekitar 22% deh. Dari mana sih? Gue beli di 386 ya. 474 ya closing ya. 474. Ya 22%-ish lah, 21% mungkin sama broker fee. Kalau misalnya gue lepas di 409 ya, hampir 30%. We'll see lah what happen with Bull. Cuma I keep my eyes on Bull banget, dari bit lotnya juga, biar gue tahu apa yang terjadi. Mungkin tadi sih sedikit ada koreksi ya di angka berapa ya, di sekitar 460-an mungkin ada koreksi sedikit, tapi balik lagi buyer lebih kuat akhirnya. Buyer masuk lebih kuat dan oke, tutup di 474. Untuk hari ini sih seperti itu ya kira-kira. Apa yang bisa gue pelajarin, FOMO, fear of missing out itu gue merasa itu yang gue tidak lakukan dengan Elsa. Kalau gue mau, gue bisa aja masuk Elsa di harga yang lebih tinggi. Cuma mungkin juga belajar dari si Sim tadi kali ya, walaupun Sim itu setelah Elsa. Cuma hal-hal yang kayak gitu sih yang masih emang secara psychology dan mental tuh gue masih sangat berlatih banget. Dan sebelum gue tutup video hari ini, gue mau ngingetin bahwa ini bukan rekomendasi saham. Gue tidak merekomendasikan saham-saham yang gue sebut untuk teman-teman beli. Kalau teman-teman mau mengamati saham yang gue sebut ya silahkan. Saya tidak melarang. Cuma please do your own research. Karena balik lagi at the end of the day, ketika lo trading, keputusan itu ada di kepala lo. Lo nggak bisa menyalahkan orang sih at the end of the day. Karena yang ngeklik untuk sell, untuk buy itu semua lo, dan atas kesadaran diri lo. Jadi please do your own research dan keep on trading. Oke, mungkin untuk hari ini gitu aja sih. Sampai bertemu besok. Ini kayaknya di-upload jam 7 pagi deh. I'm not sure. We'll see. Oke, sampai berjumpa besok. Dari Saham signing out. Bye-bye.